Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Andi, mahasiswa peternakan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang alur pasca panen susu dari peternak rakyat hingga masuk ke industri pengolahan susu atau IPS. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan harga susu. Yang kedua, yang terakhir yaitu pengujian kualitas susu dan bagaimana standarnya. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan dulu pengertian atau definisi dari susu. Susu yaitu adalah hasil dari pemerahan dari ternak sapi perah atau ternak susu yang ternak hewan yang menyusui, yang menghasilkan susu. Nah, susu tersebut diperah secara kontinu atau secara langsung dan tidak dicampur dengan bahan-bahan lainnya sehingga keasliannya itu masih terjaga. Nah, susu tersebut bisa dikonsumsi bagi semua kalangan, baik dari muda, tua ataupun remaja. Susu tersebut memiliki kandungan nilai gizi yang sangat tinggi dan bisa diartikan sebagai makanan yang sempurna. Itu pengertian dari susu. Selanjutnya masuk ke alur pasca panen susu dari ternak rakyat hingga masuk ke industri pengolahan susu. Yang pertama yaitu memastikan kesehatan sapi. Apa yang dimaksud memastikan kesehatan sapi? Sebelum melakukan pemerahan, ya sapi tersebut harus dipastikan layak untuk diperah atau tidak. Artinya tidak mengidap penyakit apapun sehingga mengakibatkan terkontaminasinya penyakit tersebut ke dalam susu. Terus yang kedua yaitu pemberian pakan. Sebelum diperah dan sesudah diperah, sapi tersebut harus diberikan makan terlebih dahulu. Yang diutamakan adalah makanan hijauan karena makanan hijauan mengandung banyak kadar air sehingga bisa menghasilkan banyak susu. Contoh makanan hijauan yang layak diberikan yaitu kayak rumput gajah, rumput raja, gamal, terus lamtoro. Itu adalah hijauan yang layak diberikan kepada sapi sebelum diperah maupun sesudah diperah. Terus selanjutnya adalah persiapan sapi yang akan diperah. Sebelum sapi diperah itu harus dibersihkan terlebih dahulu, terutama itu dibersihkan ambingnya terlebih dahulu, putingnya maksud saya, agar steril. Karena jika tidak dibersihkan nanti takutnya itu ada kuman atau bakteri yang menempel ke putingnya, nanti bisa tercampur ke dalam susu tersebut, nanti tidak steril lagi gitu. Terus yang selanjutnya yaitu peralatan yang disiapkan yaitu salah satunya apa ya, kayak ember, terus kayak tong itu untuk wadah susu dari ember terus dimasukkan ke tong tersebut. Itu salah satunya. Terus untuk selanjutnya adalah persiapan pemerah. Pemerah itu berarti kita, orangnya. Kesiapan orangnya. Berarti orang tersebut harus sehat. Tidak mengidap penyakit apapun atau yang menular, dan harus steril. Yang terutama sebelum memerah itu harus cuci tangan dulu karena seperti itu ambing tadi. Jika puting tidak dibersihkan nanti kan takutnya ada kuman. Sama aja seperti tangan, nanti kan kalau tangan tidak dibersihkan nanti takutnya ada kuman-kuman yang menempel di tangan, nanti tercampur dengan susu. Lalu jika sudah melakukan pemerahan, harus disiapkan kamar susu. Kalau menurut saya kamar susu itu adalah hal yang sangat penting bagi semua peternak sapi perah ataupun peternak
kambing perah atau yang peternak lainnya yang menghasilkan susu. Kamar susu itu sangat penting karena untuk penyimpan hasil perahan susu tersebut sebelum dibawa ke eh, industri pengolahan susu, harus disimpan dulu ke kamar susu. Nanti jika sudah dibawa ke industri pengolahan susu, nanti susu tersebut akan dijadikan seperti yogurt, terus mentega, terus keju dan lain-lain gitu. Pokoknya diolah sebagai produk-produk makanan. Itu tadi adalah penjelasan saya mengenai alur pasca panen susu dari peternak rakyat hingga masuk ke industri pengolahan susu. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan harga susu. Menurut saya faktor-faktor yang menentukan harga susu yaitu ada dua, yaitu yang pertama kualitas, yang kedua adalah kuantitas. Apa itu kualitas? Kualitas adalah mutu baik atau jeleknya suatu barang tersebut. Dan kuantitas adalah jumlah itu banyak atau sedikitnya dari barang tersebut. Apa hubungannya kualitas dan kuantitas terhadap harga susu? Nah gini, menurut saya itu jika kuantitas dari susu tersebut banyak, maka harga susu tersebut akan menurun, bahkan pada standarnya. Dan jika kuantitas tersebut sedikit, maka harga susu tersebut akan naik. Biasanya pemasaran seperti itu. Dan terus untuk kualitas menurut saya sih sama dengan kuantitas, cuma jika kualitasnya susu sapi tersebut bagus atau bermutu, maka penjual akan menaruh harga tersebut dengan harga yang tinggi. Dan sebaliknya, jika kualitasnya jelek, maka penjual akan menurunkan harga tersebut. Itu menurut saya mengenai faktor-faktor yang menentukan harga susu. Ada dua, yaitu kualitas dan kuantitas. Selanjutnya yaitu pengujian kualitas susu dengan bagaimana standarnya. Pengujian susu yaitu yang pertama menggunakan uji organoleptik. Uji organoleptik itu ada 3, yaitu uji warna, terus uji rasa, uji bau. Nah, warna susu yang bagus yaitu biasanya berwarna putih ke kuningan. Jika selain warna tersebut, berarti susu tersebut bisa dikatakan kurang bagus kualitasnya. Dan untuk rasa, biasanya rasanya itu sedikit gurih kemanisan. Gurih ada manis-manisnya gitu pokoknya. Terus untuk bau biasanya anyir karena susu hasil pemerahan itu pasti mengandung lemak, biasanya mengandung lemak. Dan terus yang kedua yaitu uji alkohol. Uji alkohol biasanya menggunakan alat yang bernama alcohol tester. Nah, cara pengujian tersebut biasanya yaitu dimasukkan alkohol sebanyak 70% ke dalam alat tersebut, lalu diambil sedikit sampel dari susu terus dicampur. Nah, jika dicampur terus susu itu mengumbal, berarti bisa dikatakan susu itu jelek. Jika susu itu tidak mengumbal, berarti itu bisa layak dikatakan sebagai susu yang berkualitas atau kualitasnya bagus. Nah, yang ketiga yaitu uji keasaman. Pada umumnya uji keasaman yaitu ditentukan dengan cara titrasi. Titrasi dengan keasaman biasanya yaitu 6,5 sampai 6,7 pH. Nah, keasaman tersebut tergantung dari bakteri. Semakin banyak bakteri biasanya semakin asam susu tersebut. Terus yaitu yang terakhir uji reduktasi. Nah, uji reduktasi yaitu menentukan keadaan bakteri di dalam susu tersebut. Nah, di dalam susu tersebut biasanya terdapat enzim reduktase. Enzim reduktase itu dihasilkan dari kuman-kuman. Dalam artinya berarti jika semakin banyak kuman maka semakin banyak enzim reduktasinya.
Jadi artinya yang menurut buku yang saya baca dari jurnal-jurnal itu, jika enzim reduktasinya tinggi atau banyak, berarti kualitas susu tersebut itu jelek. Berarti belum layak untuk dikonsumsi. Gitu aja. Oke, sekian presentasi dari saya. Gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.